Halo semua, perkenalkan nama saya Hizkia Suot, mahasiswa Prodi Arsitektur Universitas Negeri Manado. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang serba-serbi dunia arsitektur dengan 7 arsitek Indonesia legendaris dengan karya menakjubkan. Presentasi ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi. Dan yang pertama yaitu Ridwan Kamil. Sosok Ridwan Kamil yang kerap disapa Kang Emil ini begitu tersohor karena kini merupakan orang nomor 1 di Jawa Barat. Sebelum menjadi Gubernur Jabar dan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil berprofesi sebagai arsitek yang telah menghasilkan banyak karya terkenal. Beberapa bangunan tersebut seperti Museum Tsunami Aceh, Rasuna Epicentrum Jakarta, Masjid Al-Isyraq Bandung, taman-taman tematik di Bandung, hingga rumah botol yang jadi kediamannya di Kota Kembang. Pada 2013, ia mengukirkan prestasi dengan dianugerahi Urban Leadership Award dari University of Pennsylvania. Ia merupakan satu-satunya orang Indonesia yang mendapatkan penghargaan tersebut. Yang kedua, Ahmad Nuemen. Ahmad Nuemen dikenal sebagai arsitek sejuta masjid. Karya-karya masjidnya yang terkenal seperti Masjid Amir Hamzah, Taman Ismail Marzuki, Masjid Atin, Masjid Islamic Center Jakarta, dan Masjid Salman ITB Bandung. Tidak hanya karya masjid yang berada di Indonesia, karya Ahmad Nuemen pun sudah sampai mancanegara, yaitu Soeharto di Bosnia dan Masjid Sheikh Yusuf di Cape Town, Afrika Selatan. Pria asal Garut kelahiran tahun 1924 ini pun ternyata merupakan salah satu pendiri IAI, Ikatan Arsitek Indonesia. Dan yang ketiga ada Slamet Wirasonjaya. Slamet Wirasonjaya merupakan salah satu guru besar arsitektur ITB. Karya arsitektur Slamet yang terkenal dan kini masih berdiri tegak adalah Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat (MPRJB), Monumen Jogja Kembali Monjali, Perpustakaan Pusat ITB, Sasana Budaya Ganesha Sabuga ITB, Proyek Konevo Conference of New Emerging Force 1964 sampai 1972 yang kini telah berubah menjadi Komplek DPR atau MPR RI, merupakan karya pertamanya sebagai arsitek landscape. Ruang besar Grand Space di sekitar Tugu Monas, Jakarta pun merupakan hasil buah pikirannya. Dan keempat ada Soejadi Wirjoatmojo. Gedung Kura-Kura alias Gedung DPR MPR Indonesia yang berada di kawasan Senayan, Jakarta merupakan karya Soejadi Wirjoatmojo yang terkenal. Selain komplek DPR atau MPR RI, karyanya yang terkenal dan hingga kini masih bisa dilihat adalah kafe restoran Braga Permai di kawasan Braga, Bandung. Tidak hanya itu, Soejadi juga berperan dalam pembangunan gedung sekretariat ASEAN, gedung Kedubes Prancis di Jakarta, dan merancang master plan tata kota di beberapa daerah di Indonesia. Dan yang kelima, Han Awal. Bernama asli Han Wo Juan, Han Awal merupakan arsitek konservatoris yang terkenal dengan proyek pemugaran bangunan-bangunan lama bersejarah di Indonesia. Pada tahun 1988, ia terlibat proyek pemugaran Katedral Jakarta yang sudah mengalami kerusakan berat di berbagai bagian. Selanjutnya, pada awal tahun 1990-an, Han terlibat dalam proyek pemugaran Gedung Arsip Nasional Indonesia bersama arsitek asal Belanda dan seorang arsitek lulusan Inggris. Han Awal juga terlibat dalam pembangunan proyek Konevo. Dan keenam, Liem Buan Jie. Dia ini merupakan putra kebanggaan Kota Malang yang menjadi generasi pertama arsitek Indonesia lulusan Belanda.
Ia dipercaya pada masanya untuk mendesain rumah-rumah kalangan elit dan kaya di Indonesia. Salah satu karyanya yang terkenal adalah rumah tinggal bangsawan bernama The Bujuan, tepat di seberang Museum Brawijaya Malang. Karya lainnya dari Liam antara lain Won Hui Slow Sik Hi Jakarta 1929 sampai 1930, kantor pusat Oi Tiong Ham Concert di Jalan Kapodang, Semarang 1930, dan 1953 sampai 1955 yaitu Stadion Teladan di Medan, kantor Dinas Departemen Pertahanan di Jakarta 1960 sampai 1961. Dan yang terakhir ialah Frederick C. Laban. Frederick yang merupakan putra Sumatera Utara ini belajar arsitek secara otodidak. Ternyata pendidikan formalnya hanya setingkat STM, itu Sekolah Teknik Menengah. Cukup banyak karyanya di Indonesia yang terkenal seperti Masjid Istiqlal, Monumen Nasional, Gelora Bung Karno yang berada di Jakarta, hingga Monumen Katulistiwa di Pontianak. Atas karyanya, ia pun mendapatkan penghargaan berupa tanda kehormatan bintang jasa sipil dari pemerintah. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.